Halo Sobat Antara, gimana kabar? Saya harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan fit. Kembali lagi bersama saya dalam program Bicara di Antar Megapolitan. Dan saat ini saya berada di Gria Anggrek di dalam Kebun Raya Bogor. Dan saat lagi saya akan berbincang-bincang dengan GM Corporate Communication Kebun Raya Bogor. Yuk ikutin saya. Baik Sobat Antara, saat ini saya sudah di dalam Gria Anggrek dan saat lagi saya akan langsung ngobrol-ngobrol dengan GM Corporate Communication Kebun Raya Bogor. Yuk ikutin saya. Oh, Kang Dana, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Heri. Terima kasih sudah datang di Kebun Raya. Salam sehat dari Kebun Raya. Oke, saya benar-benar merasa sehat di sini. Amin. Banyak pohon-pohonnya. Banyak banget. Oke, kita bisa bentar ya, Kang. Enggak, Kang. Yuk. Ya baik Sahabat Antara, saat ini kita sudah berada di anggrek ya, di tempat anggrek-anggrek ditanami di dalam kebun raya. Dan sudah hadir bersama saya yaitu Zainal Arifin. Beliau adalah General Manager Corporate Communication Kebun Raya Bogor. Kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat ya? Kang Heri, Damang. Salam sehat dari Kebun Raya. Iya, semangat Kang. Baik Sahabat Antara, kita emang untuk saat ini lagi jalan-jalan nih, jalan-jalan di Kebun Raya. Kebun yang merupakan ikonik di Kota Bogor. Karena banyaknya pepohonan, terus kita menjadi segar, sehat juga dan bisa menikmati pemandangan. Dan merupakan kebun raya yang menjadi paru-parunya Kota Bogor karena hijaunya gitu. Baik, Sahabat Antara, ya saat lagi kita berbincang-bincang tentang kebun raya dengan Kang Arifin ya, saya menyebutnya Kang Arifin. Kang, cerita dong sedikit ya tentang sejarah ataupun perkembangan kebun raya Bogor dari awal seperti apa hingga saat ini. Ya, Kang Heri dan sahabat Antara, terima kasih. Atur nuhun. Kita tahu bahwa Kebun Raya Bogor ini merupakan salah satu destinasi wisata hijau yang ada di Kota Bogor. Dan berdiri kurang lebih abad ke-18 waktu itu oleh George Carl Rainward ya, sebagai pendiri Kebun Raya. Dia pada tanggal 18 Mei tahun 1817. Wow, ya, udah lama sekali ya. Kurang lebih sekitar 208 tahun yang lalu. Jadi saat ini Kebun Raya berusia 208 tahun. Nah, di awal memang tentu fungsi Kebun Raya sebagai pusat riset dan konservasi pada saat itu. Dan terus berkembang oleh para peneliti dari Belanda, Jerman, dan Inggris. Kemudian di pasca kemerdekaan beralih kepada Dr. Kusnoto sebagai kepala kebun raya pertama dari Indonesia. Oke. Dan sampai dengan sekarang. Tentunya memang ada fungsi yang bertambah menurut saya. Jadi tugas dan fungsi kebun raya sebagai riset konservasi tetap berjalan, tapi juga ada fungsi wisata alamnya. Nah, itu yang menjadi penambahan fungsi dari kebun raya dibanding zaman kolonial terdahulu. Karena kenapa? Karena pada saat ini sekarang kebun raya juga bisa dikunjungi oleh publik. Siap. Gitu kan. Baik. Untuk saat ini untuk pengelolaannya langsung di bawah kebudayaan Dinas Pariwisata atau gimana? Ya, Kebun Raya saat ini berada di bawah Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN. BRIN. Betul. Lalu kami dari PT Mitra Natura Raya sebagai mitra strategik untuk pengelolaan kebun raya. Tidak hanya Kebun Raya Bogor, Kang, tapi juga Kebun Raya Bali, Kebun Raya Cibodas, dan Kebun Raya Purwodadi. Berarti udah termasuk semua ya di Indonesia. Betul. Baik, Kang Arifin, ini luasnya ya, luas kebun raya ini berapa luas sih dan ada berapa spesies flora yang ada di sini? Kebun Raya Bogor sendiri luasnya 87 hektar, Kang. Mirip-mirip dengan Kebun Raya Cibodas.
Yang paling luas itu Kebun Raya Bali 150 hektar. 150 hektar. Betul. Kalau spesiesnya di Kebun Raya Bogor ini kurang lebih sekitar 18.000 untuk tumbuhan hayati yang ada di Kebun Raya Bogor. Iya, iya. Lalu kalau faunanya memang mereka di alam bebas lepas. Itu ada burung, ada biawak, ada kalong dan lain sebagainya ada. Tetapi tidak ditempatkan di dalam suatu tempat atau seperti terbuka gitu, ya, seperti mereka kijang mungkin terbuka ya, saja. Oke. Siap. Jadi jumlah spesiesnya ada berapa banyak? Ada di situ saya lihat anggrek ya. Ya, saat ini kita berada di Gria Anggrek Ya. atau Taman Anggrek di Kebun Raya Bogor. Ya. Kurang lebih sekitar 500 spesies anggrek yang ada di Kebun Raya. 100 spesies ya. Betul, baik Banyak yang sekali. spesies maupun yang hybrid. Dan kalau secara keseluruhan kurang lebih sekitar 15.000 spesies tumbuhan yang ada di Kebun Raya, Kang. Baik. Hybrid itu bedanya apa nih, Kang? Saya juga baru dengar. Iya, hybrid dengan spesies itu hasil anggrek silangan, Kang. Oke. Dari para peneliti BRIN Ya. itu bisa membuat spesies-spesies baru, jenis-jenis anggrek baru Ya. melalui hasil persilangan. Oke. Tapi kalau yang spesies itu mereka memang endemik berasal dari hutan. Oke. Dari kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Berarti Kalimantan, natural itu ya. natural, anggrek hutan dan Iya. lain sebagainya. Iya, itu sahabat Antara ya, perkembangannya sampai saat ini. Jadi ada juga yang tanaman yang hybrid ya, tidak hanya kendaraan ataupun yang berbau hybrid, tanaman juga berbau. Itu sejak kapan, Kang? Dari mulai awal tahun 50-an sih, Kang. Kalau untuk udah pengembangan. ada sudah kayak dikembangkan gitu ya. sudah dikembangkan oleh para peneliti LIPI saat itu, dan mereka juga berhasil menciptakan anggrek Kilauea yang waktu itu diserahkan oleh Presiden Soekarno kepada pemimpin tertinggi Korea Utara. Oke. Namanya diberikan nama anggrek Kim Il Sungya, dan sekarang anggrek itu menjadi anggrek ataupun tanaman nasional di Korea Utara. Oh. Itu hasil diplomasi Bung Karno melalui tanaman anggrek. Itu luar biasa. Berarti anggrek kita udah ada di sana ya? Ada. Wah, itu suatu kemajuan ya di bidang Siap. fauna ya. Tadi Kang Jainal menjelaskan bahwa di sini juga ada faunanya ya. Tapi saya pernah lihat kalau ngelewat gitu ya, ada kijang yang kelihatan hanya itu ya padahal ya. Tapi banyak ya di selain kijang. Ada. Kijang ada di depan Istana Presiden. Dan memang itu dibatasi sehingga kijang-kijang tersebut hanya berada di area taman yang berada persis di depan istana, tidak ke kebun raya gitu. Ya, ya. Karena kita juga menjaga merawat Ya, tumbuhan betul. agar tidak diganggu oleh kijang-kijang tersebut. Iya, dan masyarakat sekitar juga bisa memberi makan, Iya, menjadi hiburan lah buat masyarakat Kota Bogor ya. Nah, saya barusan sempat jalan ya, Kang Jainal ya, ke arah beberapa pintu gitu. Nah, sepertinya banyak fasilitas-fasilitas yang ada di sini ya. Itu bisa dijelaskan, Kang, fasilitas apa aja sih yang ada di Raya Bogor? Ya. Memang sejak PT Mitra Natura Raya sebagai mitra strategis dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor, kita terus mengoptimalkan, meningkatkan fasilitas-fasilitas pelayanan publik. Oke. Ya, yang paling awal kita lakukan saat itu terutama mengatur traffic kendaraan yang berkeliling, Kang. Nah, itu. jadi yang menjadi center poinnya itu ya sebenarnya. Iya. Jadi Gimana? itu yang kita atur saat kita bekerja ditunjuk oleh BRIN sebagai pengelola. Iya. Itu di awal tahun 2020 kita mengatur kendaraan, Kang. Sehingga kendaraan-kendaraan yang datang pengunjung itu kita lokalisir dalam satu area parkir, tidak kita perkenankan untuk berkeliling. Oke. Karena itu juga kita menjaga kenyamanan pengunjung. Betul. Polusi lah ya. Polusi udara juga, dan alhamdulillah sekarang terlihat lebih tertata, lebih rapi. Ya, ya. Karena memang para pengunjung yang datang ke kebun raya ingin menikmati suasana alam kebun raya di area-area strategis, di Betul. jalan-jalan kebun raya di berbagai titik tanpa ada gangguan dari polusi kendaraan motor yang ada di dalam. Oke. Gitu. Jadi selain banyaknya mungkin tempat makan di dalam sini, terus kita juga bisa tadi pakai golf car itu ya. Ya. Oh, itu fasilitas juga ya? Ada. Jadi beberapa penambahan fasilitas untuk meningkatkan pelayanan publik itu kita ada shuttle bus, shuttle bus, ada juga golf car, ada sepeda listrik. Yang pasti seluruh kendaraan yang berkeliling di kebun raya itu non emisi, Kang, ramah lingkungan. Gitu. Sudah ini ya, udah listrik ya berarti ya? Listrik, go green lah. Berarti emang tidak hanya
langsung turun dari parkir, mungkin kelihatan terlalu luas, Ya. jadi ada fasilitas untuk itu ya. Betul. Nah, selain fasilitas yang ada di sini ya, saya mau tanya nih, sebenarnya bisa memadukan antara konservasi atau memadukan dengan wisata gitu ya, bahwa kebun raya ini udah merupakan untuk tanaman sama wisata. Nah, itu sebenarnya gimana sih konsep dari awal mungkin hanya sekedar pohon-pohon, sekarang udah konsepnya udah wisata. Ya, ya Kang Heri, kebun raya memiliki 5 tugas dan fungsi. Itu yang kita tidak boleh lepas. Baik. Jadi 5 fungsi kebun raya itu, yang pertama konservasi, riset, edukasi, wisata alam, dan jasa lingkungan. Nah, itu. Nah, 5 tusi kebun raya ini yang menjadi acuan, Kak. Oke. Jadi kita tidak boleh lepas dari 5 acuan tusinya kebun raya tersebut. Nah, bagaimana kita mengcombine atau memonetize antara riset dan konservasi dengan wisata alam? Tentu riset dan konservasinya tetap berjalan. Artinya saat ini dengan kemitraan itu bisa lebih optimal. Ya. Karena riset yang dilakukan oleh kawan-kawan BRIN itu bisa lebih fokus. Oke. Kami sebagai mitra akan mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan publik. Oke. Nah, jadi ada edukasinya, ada wisata alamnya, jasa lingkungannya, dan konservasi yang kita lakukan. Iya, betul. Jadi keduanya itu harus berjalan seimbang. Oke. Dan implementasinya yang kita lakukan saat ini banyak sekali program-program edukasi yang ada di kebun raya. Baik itu di kebun ya. raya Bogor, kebun raya Bali, Cibodas, dan Purwodadi. Ya, Nah, itu salah satu optimalisasi kami dari sisi edukasi Ya. untuk mengembangkan program-program edukasi. Jadi pengunjung yang sebelumnya datang ke kebun raya hanya datang, makan, Betul. kemudian pulang itu. Pulang. Sekarang ini banyak sekali konten-konten edukasi yang bisa mereka nikmati. Oke. Salah satu contohnya mungkin di setiap tumbuhan yang ada di kebun raya saat ini sudah ada KTP pohonnya. KTP pohon. Betul, ya. dan Jadi, itu sudah ada identitas pohon lah ya. identitas pohon Oke. yang ada QR code-nya. Jadi teman-teman sahabat kebun raya yang datang ke kebun raya Oke. untuk mengetahui informasi lengkap tentang tumbuhan atau pohon tersebut, Langsung scan ya? Langsung scan. Wah, mantap. Jadi betapa lengkapnya ya di kebun raya ini, tidak hanya melihat tapi mengetahui apapun tentang flora yang ada di sini gitu. Nah, tadi Kang Jenal menyebutkan ada beberapa kebun raya, ada di Bogor, ada di Purwodadi, ada di di Cisarua ya, atau Cibodas ya, Cibodas. atau di Bali. Nah, apa sih yang membedakan kebun raya Bogor dengan kebun raya yang lainnya? Ya. Dengan kebun raya yang ada di luar negeri. Coba jelaskan Kang. Kalau kebun raya Bogor memang datarannya kan iklimnya dia flat ya. Oke. Gitu. Dan spesimen tumbuhannya pun berbeda dengan yang ada di Cibodas, dataran tinggi, basah, dingin. Tanjakan gitu. Iya, turun betul. naik. Oke. Jadi perbedaannya dari sisi jenis koleksi tumbuhan, habitatnya, tetapi memang kita sudah memonetize bagaimana tumbuhan-tumbuhan tersebut juga bisa hidup di setiap kebun raya. Itu kan tugas dan fungsi kebun raya. Jadi memang kalau yang di Cibodas itu dataran dingin, kemudian Ya. di Purwodadi kering, Bali mirip-mirip dengan Cibodas karena memang berada di dataran tinggi. Cuma Dan floranya beda-beda ya Kang, sama yang di sana di sini, atau sama aja? iya, ada spesifikasi spesimen tersendiri sebetulnya. Oh, oke. Tapi pada umumnya seluruh tumbuhan yang ada di Indonesia itu bisa harus bisa hidup di kebun raya kan gitu. Sebagai benteng konservasinya Betul. Indonesia. Betul. Gitu. Tapi tentunya kita punya beberapa koleksi-koleksi tumbuhan koleksi yang memang khusus hidup di dataran tinggi, ada di dataran tinggi, rendah. oke. Termasuk kalau di Bogor ini kan dataran rendah ya. Oke. Tapi anggrek pun bisa hidup di kebun raya Bogor. Seperti itu. Oke, siap kalau gitu. Nah, kalau yang di luar negeri ini, kita pernah ke Singapura juga, ke Malaysia kan ada juga tuh kebun-kebun raya ya. Mungkin dari spesiesnya atau yang membedakan Ya, dengan sebetulnya kalau dari jenis tumbuhannya di kebun raya Bogor itu lebih lengkap dibandingkan apalagi yang di Singapura ya. Itu jauh lengkap kita. Nah, tentu memang kita harus melihat bagaimana kebun raya di luar negeri itu tertata dengan rapi, Kang. Kita akan menuju ke sana sih. Kita punya roadmap menuju kebun raya terbaik di dunia untuk kebun raya Bogor. Wah, mantap itu kan. Itu lebih keren tuh kan. Siap. Kang, bicara tamu kebun raya Bogor Ya. ini ya. Itu ada nggak sih dari luar negeri Kang, atau emang sekarang masih banyak dari negeri-negeri Eropa gitu ya? Ya. Banyak, Kang, dari Belanda, karena memang Belanda dengan kebun raya kan
keterikatan historinya sangat kuat. Ya, betul, betul. Dan dari Inggris, Jerman, tetapi yang menjadi menarik saat ini tuh trennya banyak sekali pengunjung asing Ya. yang datang ke kebun raya itu dari Korea. Wah, papa-papa Korea ada ke sini. Wah. Annyeonghaseyo. Ini sangat menarik ini. Pasti orang tujuannya nggak hanya ke kebun raya, ngelihat yang tamu wisata berarti ya. Siap. Nah, kalau saat ini ya kan sudah berjalan sekitar 2 abad lebih ya itu ya. Nah, apa sih strategi Kebun Raya Bogor itu untuk menjadi tetap rapi dan berkelanjutan lah ya, tanamannya sendiri, flora sendiri yang benar-benar sudah keren nih kayak gini nih kan. Bagaimana tuh cara untuk strategi penataan Ya. tanaman? Di 2023 itu Kang, 3 tahun berjalan kami mengelola kebun raya, kita memang menyasar strategi anak-anak Gen Z dan milenial. Oke. Bagaimana mereka yang mungkin terlalu sibuk dengan gadget dan lain sebagainya itu kembali ke alam. Artinya ingin berkunjung ke kebun raya. Saat itu kita membuat strategi bagaimana kita memonetize strategi baik itu marketingnya, baik itu publikasinya, yang memang bisa diterima oleh generasi milenial. Karena generasi milenial atau Gen Z inilah yang nanti akan meneruskan kan. Betul. Nah, bagaimana mengundang mereka untuk bisa kembali ke alam, datang ke kebun raya, tidak hanya sekedar foto-foto, tapi juga banyak sekali pengetahuan, edukasi ataupun konten-konten narasi edukasi yang bisa mereka dapat di kebun raya. Nah, itu salah satunya kita juga punya program-program yang menarik buat mereka, dan juga ada beberapa kelas-kelas edukasi yang memang spesifik khusus untuk anak-anak muda di kebun raya gitu. Oh, mantap. Berarti emang benar terus sampai ke Kebun Raya ini benar-benar terus tertata rapi ya Kang ya. Nah, ini bicara paket nih Kang atau program yang ada di Kebun Raya ini, apa aja sih yang ditawarkan gitu? Baik untuk umum ataupun mungkin tadi sebutkan sama Kang belajar gitu. Apa aja sih paketnya? Ya, program kelas edukasi yang ada di Kebun Raya itu dari berbagai jenjang, Kang Heri. Jadi mulai dari pra-TK, TK, SD, SMP, mahasiswa, bahkan komunitas ataupun ibu-ibu yang ingin mengikuti kelas edukasi di Kebun Raya bisa. Nah, salah satunya mungkin kelas anggrek, ada ibu-ibu ya Kang ya? Ibu-ibu, Wah, karena memang ibu-ibu hobi sekali anggrek. Betul. Itu kita ada kelasnya, kelas anggrek, ada kelas propagasi, kelas mencangkok, kelas terarium. Lebih dari 20 modul kelas yang kelas edukasi yang bisa disajikan oleh Kebun Raya. Dan itu jadwalnya padat ya Kang ya? Alhamdulillah. Saat ini sudah mulai Kewalahan mungkin. saking banyaknya peminat gitu ya. Iya. Oke, baik nih. Jadi selain menikmatin, kita juga bisa edukasi ya sama. Ya, yang paling penting itu Kang, bagaimana fungsi edukasi Kebun Raya itu tersalurkan kepada para pengunjung. Tapi memang kalau ada sekolah, komunitas yang ingin lebih intens mengetahui, kita siapkan program edukasinya. Dan itu kita sudah memiliki tempat yang proper, kemudian juga koleksi-koleksinya juga lengkap, sehingga mereka bisa cukup mendapatkan pengetahuan tentang tumbuhan itu lengkap di Kebun Raya. Dengan pengajar-pengajar yang juga luar biasa. Sudah ini ya pengalaman. Betul. Baik, ini bicara tentang operasional waktu nih ya. Ini kan mungkin ada juga sebagian yang ingin tahu operasional jam buka ini dari jam berapa sih Kang? Ataupun mungkin akses masuknya lewat mana aja, terus lahan parkirnya seperti apa Kang? Ya. Untuk operasional Kebun Raya Bogor itu reguler jam 8 pagi Kang, sampai jam 4. Tapi kita punya member. Oh, jadi, member. Ya, member dengan kelebihan kalau akan punya member Kebun Raya, itu bisa masuk lebih awal. Siap. Sehingga udaranya masih lebih segar. Pagi-pagi ya. Menikmati udara pagi di Kebun Raya. Jadi memang kita ada program member di 4 kebun. Nah, dan juga untuk para member tersebut, mereka bisa lebih private menikmati alam di pagi hari lebih segar. Dan biasanya mereka ketika pengunjung reguler masuk jam 8, mereka itu biasanya sudah keluar. Betul. Terus pintu masuknya ada berapa? Pintu masuk kita ada 3 akses Kang. Dari pintu Lipo itu ya? Lipo ya, itu pintu kita sebutnya pintu 3. Kemudian pintu 4 yang di depan IPB, underpass. Lalu pintu utama, pintu 1 di depan
Taman Surya Kencana. Surya Kencana. Itu pintu satunya. Dan lahan parkir aman ya Kang ya? Lahan parkir kita ada, memang tapi terbatas Kang ya. Karena memang itu juga menjadi concern kami, juga ingin bekerja sama dengan pemerintah Kota Bogor, menyediakan lahan parkir ya pengunjung yang datang ke kebun raya. Karena di dalam kebun raya sendiri memang terbatas, tidak bisa menampung seluruh pengunjung. Oke. Gitu. Nah, tapi kita bekerja sama dengan aparat setempat bagaimana mengatur traffic agar tetap lancar, aman dan nyaman di kebun raya. Artinya nggak usah memanfaatkan jalan raya lah ya, bisa masuk ke area parkir di dalam ya? Betul, bisa ke dalam dan kita bekerja sama dengan beberapa gedung-gedung yang juga memiliki kapasitas parkir yang cukup besar gitu. Oke. Tapi kita sudah sepakat tidak diperkenankan untuk parkir di sepanjang pedestrian. Oke, Betul. pedestrian. Berarti aman lah ya kalau untuk parkir ya? Aman. Nah tadi untuk jam operasionalnya apakah dari jam berapa Kang boleh bisa masuk? Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Wah, sampai jam 4 ya? Iya, betul. Ya, jadi nggak bisa sampai Close tiket ya. close tiket jam 4, tetapi pengunjung biasanya sampai jam 5 atau sebelum maghrib itu sudah Oke. Nggak pernah tutup ya Kang? Open terus ya? open terus setiap hari. Setiap hari, ya. Ini Kang ada juga nih yang saya akan tanyakan nih, ada apa sih rencana ke depan lah ya. Kebun Raya Bogor ini ya yang jadi ikonik Kota Bogor. Nah itu bagaimana untuk pemeliharaan spesiesnya atau yang lainnya gitu rencana ke depan? Ya, tentu kami berharap pengelolaan kebun raya baik pemeliharaan tumbuhannya dapat berlangsung secara sustain dan kita juga sudah memiliki strategi bagaimana mengelolanya karena di setiap divisi yang ada di kami itu memiliki KPI Kang. Oke. Ya, ada KPI yang memang kita terapkan dari mulai penataan taman, pengelolaan tumbuhan, pemeliharaan tanaman koleksi maupun non koleksi itu kita kasih KPI sehingga kita dapat mengukur dengan jelas bagaimana kinerja teman-teman di kebun. Tentunya ini merupakan salah satu upaya kita mengoptimalkan, merawat, menjaga kebun raya agar tetap bersih, tetap rapi, tertata, dan semakin dicintai oleh warga Bogor dan warga Indonesia. Wah, itu rencana yang saya harapkan akan terus berjalan dan berhasil ya Kang ya. Siap. Kang terakhir ini Kang ada yang bisa Kang atau pengelola kebun raya ini apa sih menjadi harapan ya kebun raya ke depan tuh mau seperti apa gitu kan? Ya, kami sebagai mitra pengelola PT Mitra Natura Raya selama kurang lebih 5 tahun berjalan pengelolaan kami di kebun raya telah menghadirkan lebih dari 10 taman-taman tematik Kang. Taman Obat, Taman Nepenthes, Taman Hoya, Taman Begonia, yang baru kemarin Taman Kaca Kaktus, dan akan juga ada Taman Tumbuhan Quran. Jadi Taman Tumbuhan Quran yang di kebun raya itu taman yang dimana tumbuh-tumbuhannya itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi berbagai macam taman-taman tematik itu akan terus kita kembangkan untuk mengoptimalisasi edukasi para pengunjung yang datang ke kebun raya. Dan harapannya tentu kebun raya menjadi kebun raya terbaik di dunia dan juga dicintai oleh masyarakat Indonesia. Amin ya. Tentunya dengan apa inovasi-inovasi yang betul, inovasi, kreativitas, dan tidak lepas dari 5 tugas fungsi kebun raya yang sudah dipakemkan itu. Oke, Kang Jainal, ini bermanfaat sekali nih ya informasi-informasi yang sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk warga semua di sini dan semua harapan dan rencana ke depan dari kebun raya ataupun Akang sebagai pengelola ya itu sukses ya. Amin, amin. Berjalan lancar. Amin. Terima kasih juga Kang Heri dan teman-teman dari Antara. Siap. Demikian sahabat Antara, bincangan dengan Kang Jainal Arifin, pengelola kebun raya selaku General Manager Corporate Communication Kebun Raya Bogor. Terima kasih dan saya Heri Sutarman besertaku pamit. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang ya? Atur nuhun bisa. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih Kang. Siap, atur nuhun Kang. Ya. Salam sehat dari kebun raya.